melanjutkan ngaji kita di dalam pembahasan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan, dan masih ada kaitannya dengan pembahasan wali, atau yang pada video sebelumnya terfokus kepada wali muhakkam. Untuk pembahasan tentang wali muhakkam, seperti yang telah dibahas pada video sebelumnya, bahwa kalau seandainya ada wali muhakkam yang tarafnya itu seorang yang faqih, dan di daerah tersebut tidak ada qadhi yang tarafnya mujtahid, maka wali muhakkam yang tarafnya faqih ini bisa dan boleh menikahkan, walaupun pernikahan itu tanpa ada wali khos dari pihak si perempuan. Namun kebolehan itu penting untuk kita renungkan terlebih dahulu, bagaimana kasus ketika terjadi pernikahan yang nikahnya ini dinikahkan oleh wali hakim. Berangkat dari keterangan yang disebutkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, beliau Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur, beliau menuliskan salah satu permasalahan yang ibaratnya mas'alatun ata rajulun ilal hakim yuridu tazawuj bimra'atin. Ada satu ketika itu seorang laki-laki yang datang kepada hakim. Berarti maksudnya di sini hakim yang memang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk mengurusi masalah pernikahan. Yuridu tazawuj, yang mana si laki-laki ini ingin menikah bimra'atin dengan seorang perempuan. Dan kemudian wadda'a annaha adzinat liwaliyiha al-ghaib. Dan si laki-laki yang datang kepada hakim ini mengaku bahwa annaha adzinat, si perempuan ini telah memberikan izin, telah memberikan setuju supaya dinikahkan oleh wali hakim dan menikah dengan laki-laki tersebut. Liwaliyiha al-ghaib, karena wali khosnya atau bapaknya itu kondisinya ghaib, kondisinya jauh dari tempat keberadaan si perempuan. Dan ditambah lagi pengakuannya wa anna waliyaha wakkalal hakima fi dzalik. Dan pengakuan kedua, si perempuan ini mengaku bahwa kewaliannya ini telah diwakalahkan, dipasrahkan kepada pihak hakim. Maka bagaimana hukum pernikahannya? Dijawab di situ dalam fatwa yang ada di dalam Bughyatul Mustarsyidin, lam yasihha tazwijul hakim, maka pernikahannya hakim tadi itu seandainya dia kemudian jadi menikahkan sesuai permintaan dari pihak si laki-laki, ya, itu tidak sah, ya, illa ba'da subuti dzalika 'alal mu'tamad, sampai betul-betul pengakuan dari pihak laki-laki tentang wali khosnya itu jauh, atau kemudian pengakuan bahwa wali khosnya ini telah memberikan izin mewakalahkan kepada pihak hakim, ini betul-betul terbukti 'alal mu'tamad, sesuai dengan pendapat yang mu'tamad. Nah, ini peristiwa atau fatwa terhadap wali hakim yang memang telah diberikan wewenang oleh pemerintah untuk menikahkan warganya. Kalau orang yang seperti itu, pihak hakim saja masih dikatakan lam yasiha hatta yasbuta dzalika, itu tidak sah sampai pengakuannya pihak laki-laki ini betul-betul terbukti, memang betul-betul memberikan izin, atau betul-betul walinya itu jauh dari tempatnya si perempuan, betul-betul memberikan wewenang kepada pihak hakim, ya, itu saja tidak sah. Bagaimana kemudian tentang wali muhakkam? Ketika ada mempelai laki-laki perempuan tiba-tiba datang kepada seorang yang faqih, kemudian meminta tolong supaya menikahkan mereka berdua, ya, apakah kemudian tiba-tiba saja menjadi sah? Maka ketentuan-ketentuan seperti taftish atau mencari informasi lebih mendalam tentang pengakuan dua orang laki perempuan ini itu menjadi lebih penting lagi. Sehingga walaupun secara teori wali yang faqih, wali muhakkam yang faqih itu boleh menikahkan, maka di situ masih ada persyaratan-persyaratan berikutnya supaya apa? Supaya wali muhakkam yang tarafnya faqih ini mencari informasi terlebih dahulu. Apakah memang wali khosnya ini memberikan izin, telah merestui mereka berdua menikah, atau memang wali khosnya itu memberikan wakalah kepada dia orang yang faqih, atau bagaimana? Ini perlu ditindaklanjuti terlebih dahulu. Tidak kemudian wali muhakkam yang faqih itu dengan pengakuan dari dua mempelai ini begini-begini langsung diterima, lalu kemudian langsung dinikahkan, lalu kemudian menjadi menikah. Ini tidak bisa tiba-tiba diambil keputusan seperti demikian. Ya.
Ini penting untuk kita renungkan sebagaimana fatwa ini ya. Dan fatwa ini yang disebutkan dalam Bughyatul Mustarsyidin itu ternyata juga senada dengan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Shalah dalam kitab fatwanya beliau. Dalam kitab fatwa ini juga beliau membahas seperti itu, idza ja'a rajulun al-qadhi wa qala inna fulanata adzinat laka fi tazwijiha minni, maka kemudian jawabannya fa'tamadal qadhi jaza tazwijuha minhu. Fa in ittahamatu lam yaktafi bit tahlif wa lam yuzawwij illa bi bayyinatin taqumu 'alal idzni walau qala kautuka falayasihu minha tawkil. Bahkan sampai seperti itu. Artinya berarti tidak kemudian dengan mudah pihak wali muhakkam itu tiba-tiba menikahkan, tapi perlu dikoreksi terlebih dahulu apakah pengakuan mereka berdua ini betul-betul iya, wali khosnya itu betul-betul memberikan ridho telah merestui atau bagaimana. Ini menjadi penting karena kebanyakan yang terjadi di lapangan ketika ada mempelai laki perempuan ini menikah menggunakan wali muhakkam, itu rata-rata mereka disebabkan tidak direstui oleh wali khosnya, sehingga kemudian lari ke tempat yang jauh dan mencari orang di sana dan mencari wali muhakkam untuk menikahkan. Nah, ini penting untuk kita renungkan supaya keluarga kita ini bisa terjaga dari pergaulan-pergaulan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.